hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah cara memahami isi hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu isi hati Tuhan dan bagaimana caranya agar kita memahami isi hati Tuhan, dan ternyata ini sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan kekristenan kita. Kita mulai. Kita baca sama-sama di 2 Taurat 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kehidupan manusia semakin hari semakin tergerus oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu manusia dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, perkembangan yang pesat di bidang teknologi, terutama dalam hal kemudahan memperoleh dan menyampaikan sebuah informasi, tidak dapat dipungkiri lagi sangat membantu manusia dalam berbagai hal. Namun, apakah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah dapat menjadi jawaban bagi pencarian jiwa yang sejati? Apakah kemajuan teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia akan keselamatan? Tidak. Tidak sama sekali. Ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak akan bisa dipenuhi oleh apapun juga di dunia ini, kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Kebutuhan dasar itu adalah keselamatan. Nah, para ahli mencoba segala sesuatu dengan teknologi, sampai-sampai berhasil menciptakan sistem cloning, yaitu pengembangan gen menjadi pribadi yang nyata. Namun rahasia tentang kematian dan kehidupan setelah kematian masih tetap menjadi sebuah rahasia ilahi yang terselubung sampai saat ini. Satu langkah yang masih keliru dalam pencarian manusia adalah karena manusia mencari keselamatan yang seharusnya diluruskan, yaitu carilah sumber keselamatan itu sendiri. Contoh, seseorang membutuhkan air, kemudian dengan sejumlah uang dapat membeli air dan memuaskan dahaga. Tidak lama kemudian, air yang dibeli habis. Lalu dia beli lagi, lalu habis lagi, beli lagi, habis lagi, dan seterusnya seperti itu. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila suatu saat air benar-benar tidak ada lagi? Sebagai catatan, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis air bersih, dan bahkan parahnya nanti diperkirakan sekitar tahun 2030-an sekian. Maka bumi akan mengalami kelangkaan air bersih. Nah, ini berbeda sekali antara seseorang yang mengalami kekurangan air bersih dan berusaha mencari sumber air. Beda ya, kita hanya pergi beli air atau kita mencari atau menemukan sumber air. Dia, jika menemukan sumber air itu, artinya dia tidak akan mengalami kesulitan yang apa-apa lagi. Artinya apa? Dia tidak lagi menghadapi yang namanya krisis air bersih karena sudah menemukan sumber air itu sendiri. Dari contoh ini, marilah kita renungkan akan sumber keselamatan itu. Mari kita akhiri pencarian jiwa kita akan keselamatan karena sudah tersedia di dalam Yesus Tuhan kita. Sesuai dengan firman Tuhan di 2 Taurat 7:14 yang kita baca tadi. Maka untuk mencari dan menemukan sumber keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus mengenal dan harus memahami isi hati Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk mengenal dan memahami isi hati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang pertama, merendahkan diri. Arti dari kata merendahkan diri di sini yaitu meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan keakuan kita, meninggalkan keegoisan kita. Dalam tradisi kekristenan, hal ini sering dikenal dengan kata berpuasa. Walaupun saat ini tidak banyak orang Kristen yang mau berpuasa, sekalipun tradisi puasa sebenarnya sangat sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Nah, pada pengalaman saya, pada saat daging kita lemah, roh kita akan lebih menyala-nyala dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Dan seringkali juga saya menemukan banyak jawaban melalui doa dan puasa. Nah, ini yang pertama, kita belajar untuk mengenal dan memahami isi hati Tuhan lewat berpuasa. Nah, yang kedua, berdoa. Doa akan melengkapi puasa kita. Sehingga puasa bukan sekedar menyiksa diri, tetapi merupakan upaya niat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk doa yang efektif, harus menetapkan pokok-pokok doa sebelum memasuki suatu program doa puasa. Sehingga doa lebih terarah dan bukan sekedar mengucapkan puisi indah di hadapan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu semua, kita berpuasa dan yang kedua kita berdoa. Dengan sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lewat doa-doa kita di hadapan Allah, percayalah, kita akan mulai mendengarkan suara Tuhan. Kita mulai memahami isi hati Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita untuk berdoa. Bahkan untuk apa, doa seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, mencari wajahku. Artinya saudara, kita mencari wajah Tuhan. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa cara mencari wajah Tuhan. Di antaranya, bisa melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Doa puasa harus diselingi dengan membaca dan merenungkan Alkitab. Nah saudara, dengan membaca firman Tuhan, kita juga akan mendapatkan jawaban doa. Serta lewat pujian dan penyembahan yang profetik, kita akan mengguncangkan isi surga. Serta membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Katakan amin. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, kalau kita berbuat dosa, maka kita akan jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam kekudusan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dari situlah kita bisa belajar untuk memahami isi hati Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat sama dengan bertobat. Katakan bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari setiap pelanggaran dan dosa kita. Ada amin. Dalam hal inilah kita butuh pengakuan kita. Kita harus punya pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan, yang memiliki arti kita tinggalkan dosa dan berubah. Banyak orang Kristen tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Sudah jelas melakukan dosa, nyaman pula dengan dosa itu. Tetapi dia menganggap dia Kristen. Maaf, tidak ada kata sekali selamat, tetap selamat. Jika hari ini Bapak Ibu diselamatkan, tapi tetap berbuat dosa, bisa hilang keselamatan daripada kehidupan kamu. Perubahan itu penting. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup selalu aman-aman. Tapi Tuhan berjanji menyertai. Jika kita menghadapi berbagai persoalan, bertobatlah dan mulai berubah. Amin. Gunakan cara Tuhan, jangan gunakan cara kita. Perubahan ini tidak serta-merta akan terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan kuasa ilahi yang akan membawa saudara dan saya kepada sebuah perubahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban Tuhan bagi mereka yang mau mengenal dan memahami isi hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan doa, dengan puasa, dengan pujian penyembahan, dengan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Tuhan berkata, aku akan mendengar dari sorga. Amin. Yang kedua, Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni dosa mereka. Amin. Yang ketiga, Tuhan katakan, aku akan memulihkan negeri mereka. Artinya, jawaban Tuhan secara pribadi dalam pergumulan kita akan membawa kita menikmati perluasan jangkauan, yaitu pemulihan atas negeri. Bukan hanya kita yang mengalami, tetapi semua orang di sekeliling kita, bahkan kota kita, bahkan negeri kita. Boleh ada amin? Amin. Mari saudara, lewat sharing firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama lebih lagi mengenal dan memahami isi hati Tuhan, lebih dan lebih lagi dalam setiap langkah kehidupan kita. Percayalah, kita akan menemukan sumber keselamatan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sebagai jawaban atas semua pergumulan hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggi